dipersembahkan oleh menemani Anda melanjutkan santap sahur, kita kembali melanjutkan di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustadz, ini ibu-ibu majelis talim yang hadir di sini sudah penasaran nih. Nggak tahu mau menikah lagi atau enggak, tapi juga pengen tahu sebenarnya niat yang benar supaya menikah itu menjadi ibadah gimana dan caranya seperti apa Pak Ustadz? Yang pertama Mas Bayu, luruskan niat. Ya. Kalau niatnya lillahi ta'ala, maka semua tantangan, sukacita, bahagia, derita itu akan jadi ibadah. Capek ngurus anak, ibadah. Letih ngurus suami, ibadah. Cari duit, capek, ibadah. Kenapa? Karena dia lillahi ta'ala. Kalau orang yang nikah lillahi ta'ala, tantangan rumah tangganya, istrinya cerewet, suaminya selingkuh, dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia bukan cari kebahagiaan untuk suami, dia bukan cari bahagia menyenangkan suaminya, dia bukan cari bahagia untuk menyenangkan istrinya, tapi karena mencari ridha Allah. Istri ngomel, kalau dia lillahi ta'ala, ngomelnya jadi pahala. Suami ngamuk, karena dia lillahi ta'ala, dia ikut sabar, jadi pahala. Maka segala sesuatu yang diniatkan lillahi ta'ala, maka itu akan jadi amal. Itulah sebabnya ketika kita sholat ibu ada ikrar, ada janji kita dalam doa kita. Ibu-ibu tahu? Ibu-ibu tahu? Apa beda? Inna sholati. Nah itu segalanya kami kembalikan kepada Allah. Capek lillahi ta'ala pahala. Derita lillahi ta'ala, bahagia lillahi ta'ala. Maka kalau lillahi ta'ala, semua kegiatan dalam rumah tangga akan mendapat pahala. Menikahnya sejak usia 25 tahun, ajalnya 80 tahun, nikahnya 50 tahun, menikahnya 25 tahun, ajalnya 80 tahun. Berarti 20, 65. Berapa Ibu? 55. 55 tahun itu menjadi amal. Masya Allah. Capeknya semua jadi amal. Kan dia lillahi ta'ala. Bagaimana ciri-ciri orang yang menikah lillahi ta'ala? Tantangan dalam rumah tangganya tidak membuatnya galau. Dia selalu mengatakan ini ladang amal, ini ladang amal. Capekku ladang amal, ngomelnya istri ladang amal, ngurus anak ladang amal. Itu melahirkan ladang amal, menyusui ladang hamil, amal, ladang amal. Ladang amal semua jadi amal. Kalau lillahi ta'ala. Tapi kalau dia hanya karena kaya, begitu dia sudah menikah miskin, maka dia akan menyesal dan akan menderita dalam pernikahannya. Setengah matiku melahirkan dan miskin lagi suamiku. Setengah matiku hamil baru. Itu karena dia motifnya salah. Ya, pertama luruskan niat. Yang kedua, membina rumah tangga itu kalau mau bahagia harus punya ilmu. Ilmu menjadi istri yang soleha bagaimana? Ilmu menjadi ibu dari anak-anak bagaimana? Cuma sayang pernikahan kita sekarang ini jarang yang punya ilmu. Dapat ilmu berumah tangganya dari sinetron. Dapat ilmu berumah tangganya dari drama Korea. Namanya drakor. Namanya sinetron, itu sandiwara. Iya toh? Maka harus punya ilmunya. Ilmu apa? Pertama itu ilmu masak. Ilmu masak memasak. Sekarang perempuan lebih senang belanja online. Datang, delivery. Boleh, boleh. Tapi apa pahala tak? Apa pahala tak kalau tidak memasak? Ya. Boleh enggak? Boleh selama suamimu setuju. Tapi apa pahala? Bukankah ke pasar pahala? Bukankah menjinjing pahala? Toh dua biji kelapa. 15 kilo beras. Waduh, berat. 1 liter minyak. Iya toh? Nah, apalagi? Ayam. Cabai. Ubi 1. Sayur, bah. Bukankah itu kau bawa?
pahala. Sampai lagi di rumah keringatan masak, pahala. Kesetrum, Masa pahala? pahala karena ibu kan bekerja untuk membahagiakan, melaksanakan tugas sebagai istri. Tiba-tiba minyak kena tangan. Lillahi ta'ala. Pahala. Masya Allah. Tapi itu kalau ibu ikhlas. Kalau ngomel, rusak kuli, tidak dapat pahala. Ini susahnya menjadi istri begini. Hangus masakan. Tidak dapat pahala. Maka luruskan niat, kemudian dapatkan ilmunya. Dapat ilmu. Ilmu berumah tangga. Ilmu mendidik anak. Ilmu memiliki masakan yang sehat. Ilmu menjadi istri yang soleha. Itu harus ditahu. Kalau tanpa ilmu, biasanya kita akan menderita dalam rumah tangga. Maka ibu-ibu pulang ini dengarlah itu ceramah. Nasihat perkawinan. Ada semua itu di YouTube. Cuma yang ibu senang nonton drama. Motongki bandingkan suami tak dengan artis Korea. Mana bisa. Suami tak pegawai. Kasihan. Pegawai bengkel. Yang hidupnya selalu dengan oli. Yang hidupnya selalu dengan tang. Kuncing Inggris. Drama Korea. Artis. Pasti kau lihat bandingkan telapak tangannya artis sama. Stres. Ya. Maka semuanya harus punya ilmunya. Luruskan niat, punya ilmu. Yang ketiga supaya bahagia dalam rumah tangga. Jangan pernah bandingkan rumah tanggamu dengan rumah tangga orang lain. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya, Bu. Mana ada rumah tangga tidak ada masalahnya? Coba lihat dalam pernikahan. Sudah menikah, ada orang sudah menikah 2 anaknya belum punya rumah. Ada enggak, Bu? Ada enggak, Bu? Ada orang belum menikah sudah punya rumah. Ada enggak? Tapi yang punya rumah sebelum menikah apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ya toh? Yang sudah menikah tidak ada rumahnya, ada anaknya. Coba. Ada orang punya rumah, ada anak, apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Ya toh? Apalagi masalahnya? Membalas istrinya. Ada rumah, ada anak, suami istri setia. Apa masalahnya? Mertuanya ikut campur. Ada tahu begitu, Ibu? Ada. Semua orang punya masalah. Ibu-ibu, suamimu cantik, suamimu gagah. Kok kira bukan masalah? Apa masalahnya? Banyak orang sukai. Apalagi kalau istrinya jelek. Berarti bagus dong kalau suami jelek. Berarti suami jelek, nah hina orang. Kita sih malu jalan sama dia. Dulu sama aku Pak, nanti saya menyusul. Suami cakep masalah, suami jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada suami. Bukan dong. Masalah juga. Iya toh? Semua orang punya masalah. Ini dalam rumah tangga pasti ada masalahnya. Alhamdulillah. Gagah, artis, pasti banyak yang sukai. Saya tidak gagah. Apa masalahku? Banyak janda-janda curhat. Waduh. Kok jadi masalah Pak Ustadz? Masalah dong. Kenapa? Ustadz, ada doa-doa penenang hati. Oh ada Ibu, bolehkah dikirim Ustadz? Saya kirimlah. Sudah selalu saya kirimi doa-doa dari Ustadz. Alhamdulillah saya sudah bisa melupakan suamiku. Sekarang ada masalahku. Apa masalah Ibu? Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Pantesan masalah. Semua orang ada masalah. Semua rumah tangga ada masalah. Semua rumah tangga masalah. Ya. Jangankan kita. Ibu pikir Nabi tidak ada masalahnya? Kurang apa mulianya Nabi? Sampai Allah katakan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan ini dunia dan isinya. Saya kasih kau ini dunia dan isinya. Engkau Muhammad. Apa Nabi tidak ada masalah? Ayo. Dalam rumah tangga, dalam kesetiaan, Aisyah pernah dituduh selingkuh. Tuh. Nabi juga pernah cemburu kepada sepupunya Aisyah. Itu. Dalam ekonomi, Nabi pernah cucunya Hasan Hussein pucat. Kenapa? Tidak makan. Itu. Dalam status sosial, Nabi bukan cuma dibully. Kalau kita paling dibully di medsos, Nabi bukan dibully, diperangi, diusir dari kampungnya, mau dibunuh.
Itu nabi. Apalagi kita. Pasti ada masalah. Ya. Nah, Nah, cuma kalau ada masalah bagaimana menghadapinya Pak Ustadz? kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat dasar, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.